Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat dan bahagia selalu buat semuanya. Semoga semuanya selalu dimudahkan dan dilimpahkan rezeki, dilancarkan segala urusannya. Amin. Untuk kali ini saya akan membawakan cerita tentang kurban. Ini kan kemarin habis lebaran kurban ya. Saya ingat ada cerita yang berhubungan dengan lebaran kurban ini. Tapi sebelumnya saya ingatkan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Klik tombol like, ketik komentarnya. Dan yang di Spotify jangan lupa follow untuk mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Baiklah, kita langsung ke ceritanya ya. Kejadian ini sekitar tahun 70-an, akhir 70, mendekati tahun 80 ya. Di desa Pak D. Zaman segitu di desanya Pak D kan masih belum ada listrik ya, seperti cita-cita saya terdahulu. Bahwa tahun 70-80 ini tempat tinggal Pak D itu masih belum ada aliran listrik. Jadi di desa kami itu hidupnya ya maksudnya lampu nyalanya itu ya dari lampu tempel ya, yang diisi minyak tanah itu. Dulu minyak tanah kan lebih murah daripada bensin atau yang lainnya. Makanya rata-rata penerangan lampu tempel itu, dan juga beberapa sih masih pakai obor. Nah, obor itu biasanya ada acara-acara tertentu di jalan-jalan baru dikasih obor. Nah, cerita ini kan berhubungan dengan lebaran kurban. Seperti anak-anak desa pada umumnya ya, kalau lagi lebaran kurban ini itu kan seneng sekali. Senengnya apa? Biasanya kan anak-anak itu melihat binatang atau hewan yang mau dikurbankan ya, kambing maupun sapi. Nah, kejadiannya berhubungan dengan hewan kurban tersebut. Jadi kejadiannya kita ini berteman sekitar ada 4 anak ya. Waktu itu ya masih kecil lah, masih SD kalau ngomong sekolah. Ya seperti anak-anak pada umumnya. Begitu mendekati yang ditunggu-tunggu itu melihat hewan kurban apa yang mau dikurbankan untuk lebaran nanti. Jadi 4 anak ya, termasuk saya. Dan dari keempat ini mesti ada salah satu anak yang termasuk anak paling bengal di antara yang lainnya. Sebut saja yang namanya paling bengal itu Ajis. Ajis ini memang di antara kami semua, Ajis ini paling kalau dibilangin orang tuanya itu paling nggak menurut, selalu menyangkal. Sedangkan yang lain-lainnya ya biasa-biasa aja. Bahkan waktu bermain atau apa itu paling nakal sendiri, nakalan lah anak ini. Bisa dibilang nggak pernah jujur kalau main itu, mesti maunya menang. Dan yang lainnya pun sudah tahu kebiasaan dari Ajis ini. Makanya kalau bermain-main kalau ada Ajis gitu, mereka saling lirak-lirik. Sudah biarin aja lah, misalnya Ajis mau main apa ya biarin aja dia dulu. Daripada nanti dia bikin gara-gara, bikin ribut gitu loh dengan teman-teman ini. Hari lebaran kurban ini kira-kira kurang 3 hari lagi. Saya dan teman-teman dan anak-anak lain menunggu kapan hewan kurban itu ditaruh di masjid. Karena biasanya sebelum dijadikan hewan kurban, itu hewan itu akan dibawa ke masjid, ditaruh di lapangan masjid. Ternyata masih belum ada. Besoknya baru 2 hari sebelum lebaran kurban, sorenya itu sudah orang mulai ramai membicarakan hewan yang akan dijadikan hewan kurban, yaitu sapi sama kambing. Jadi sore itu petugas itu sudah membawa
hewan tersebut untuk diikat di depan masjid. Lah kebetulan masjid ini ya, saya kasih gambar masjid ini ya. Jadi masjid ini jalannya kan utara selatan. Masjid ini letaknya di timur jalan, sedangkan masjid kan ngadap ke barat. Lah lapangan masjidnya otomatis kan di depannya masjid. Lah di sebelah berarti di sebelah timur masjid. Jadi nggak di pinggir jalan, karena memang hadapnya masjid baratnya itu kan yang ngadap jalan. Lah hewan kurban itu diikat di depannya masjid sana agak ke pojok. Sedangkan di depannya lagi itu kebetulan memang tanah, istilahnya tanah tegalan, jadi bukan sawah. Tanah yang biasanya nggak bisa dipakai untuk nanam padi lah. Itu istilahnya tegalan ya, untuk biasanya ketilap pohon atau tanam jagung dan sebagainya. Jadi nggak ada rumah kosong di sebelah sana. Di kanan masjid ini itu memang ada tempat yang agak luas. Itu ada pohon beringin besar. Tapi nggak jadi satu dengan area masjid tuh ya. Itu di sebelahnya dan itu tertutup tembok. Dan area itu biasanya memang dipakai orang jualan hewan biasanya. Makanya ditutup, ada pagernya membatasi antara yang di sebelah sama di masjid ini. Nah, begitu hewan ini datang otomatis anak-anak kan berbondong-bondong. Jangankan anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak pun banyak yang menonton, seneng melihat tuh. Wow, ini loh rencana yang mau dijadikan kurban. Gak kalah anak-anaknya pun salah satunya kelompok saya ini. Jadi 3-4 sama Ajis tadi. Ya seperti saja Ajis kan paling bengal orangnya. Kejadiannya ini adalah yang menimpa Ajis. Jadi sore itu anak-anak kan melihat. Begitu mau maghrib, mereka kan disuruh pulang, ayo mandi dulu nanti sholat maghrib di masjid. Ya seneng anak-anak akhirnya pulang mandi kembali lagi ke masjid sampai menunggu maghrib. Maghrib sholat berjamaah, semua ikut, salah termasuk kelompok saya dan Ajis ini ikut sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, jangan kan ikut begitu salam ya langsung namanya anak-anak gak lama ya langsung pergi keluar untuk nunggui hewan kurban tersebut. Ya seneng melihat ngasih makanan apa gitu loh. Sampai menjelang isya. Menjelang isya orang-orang tua kan bilang ayo sholat isya dulu. Nanti dilanjut lihatnya atau besok dilanjut. Karena kan isya sudah malam. Bisa dibayangkan ya. Malam isya itu kan sudah suasananya gelap, matahari kan sudah tenggelam. Dan saya ceritakan memang kan belum ada listrik, saya ceritakan di depan ya. Tadi itu masih belum ada listrik. Jadi penerangannya di masjid itu di dalamnya memang ada lampu petromak. Tetapi di luar kan nggak ada lampunya. Lah di luar itu dikasih lampu obor yang dari bambu ya kira-kira sebesar lengan lah, tangan lah, sebelah tangan orang dewasa lah, obor itu. Memang hanya dikasih satu aja di situ, obor. Jadi nyala satu obor untuk menerangi hewan kurban tadi. Lah pas sudah sholat, mereka kan sholat semua, sholat isya, sholat semua. Sedangkan karena saya tadi Ajis kan paling bengal. Nggak tahu kenapa semua sholat kok Ajis ini nggak mau. Maksudnya tetap tinggal di asik dengan melihat atau ngasih makan hewan kurban tersebut dengan rumput yang ada di sebelahnya itu ya. Jadi Ajis nggak memperhatikan orang sudah mulai sholat, dia sendirian di situ. Sholat isya pun ya berjalan seperti biasanya. Nah, nggak ada masalah apa-apa. Tetapi pada waktu sholat mau salam mau berakhir ya kan, tahiyat akhir ya, tiba-tiba di luar masjid, di depan masjid, di lapangan itu ada suara teriakan anak-anak seperti anak ketakutan gitu loh. Wow, pokoknya teriak-teriak lah dia itu. Lah begitu ada suara teriak-teriak orang kan kaget.
Habis salam beberapa orang tua itu keluar untuk melihat, termasuk kita bertiga. Mendengar suara itu kita langsung benar-benar keluar melihat, ternyata yang berteriak-teriak di luar adalah si Ajis itu. Jadi Ajis tiba-tiba berteriak-teriak sambil menutupi mukanya, sambil nangis sudah. Nangis teriak-teriak, dan salah satu dibilang takut teriaknya sambil bicara seperti itu. Lah orang-orang heran, loh kenapa si Ajis kok tiba-tiba teriak? Wah nggak ada apa-apa di situ. Khawatirnya kan ada ular atau apa. Tapi kalau ada ular, hewan ini kan lebih peka. Dia kan pasti akan berisik hewan ini kalau ada ular di situ. Ini nggak ada apa-apa. Akhirnya sama orang-orang dewasa sama orang di situ Ajis ditenangkan, dirangkul, dibawa ke halaman masjid. Suruh duduk di situ. Tapi Ajis tetap nangis. Tetap menutupi wajahnya dengan ngomong takut gitu loh. Sampai kalau dilihat ya, Ajis sampai seperti lemes gitu, saking teriak-teriaknya nggak jelas tadi. Karena didiamkan, disuruh diem, tetap Ajis masih nangis saja. Ya udah, akhirnya Ajis diantar untuk dibawa pulang. Dan orang-orang heran, apa sebenarnya yang ditakuti Ajis itu? Apa hewan ini atau gimana? Jadi pembicaraan lah di antara kami, terutama anak-anak yo. Ajis yuk kenapa? Opo Ajis kok koyok ngono? Sampai esok harinya ternyata Ajis sakit. Jadi Ajis sakit panas, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba sakit panas. Dibawalah sama orang tuanya berobat apa sampai ini masih hari itu ya, besoknya ya, setelah kejadian Ajis berteriak itu ya, besoknya itu ya, hari itu Ajis pagi jadi gini, saya ulangi lagi ya, jadi dibawa malam kan ke rumahnya. Jadi malam ternyata Ajis itu sakit panas menggigil tetap sambil nangis sampai tertidur. Pagi harinya badannya tetap panas, dibawa lah untuk berobat. Tadi berobat, tetap Ajis tapi masih panas, jadi badannya itu agak turun lah. Sampai sore harinya orang-orang kan penasaran. Sampai ada salah satu pengurus masjid di situ menanyakan keadaan Ajis. Jadi datang ke rumah, Ajis apa sudah enggak apa-apa. Ternyata masih sakit. Didatangilah sama ustadz pengurus masjid tadi. Jis, kenapa? Ajis memang sudah mulai tenang gitu. Dari di rumah itu sudah mulai tenang, ditunggu sama orang tuanya. Setelah diajak ngomong, Ajis masih belum bisa menceritakan apa yang terjadi. Sampai dengan sabarnya Pak Ustadz itu menanyakan dan berceritalah akhirnya si Ajis ini. Jadi pada waktu Ajis itu di luar sendirian, Ajis kan saking asiknya ya katanya, dia asik katanya ngasih makan hewan kambing, sapi di situ, dan nggak tahu sampai nggak mendengar gitu loh, orang-orang sudah sholat bubar semua. Lah pas noleh kanan kiri ternyata sholat sudah dimulai, pendengar dari yang didengar Ajis itu. Lah Ajis kan sendirian di situ. Lah pas nengok kanan kiri karena nggak ada temennya ini kan, nengok dia itu pas nengok arah pojokan di mana sapi itu diikat di situ, di belakangnya lah maksudnya, di belakangnya hewan korban itu. Ajis itu katanya melihat di situ tuh ada kan gelap ya, katanya melihat ada sesosok itu bentuknya gede katanya. Gede hitam karena kan memang gelap, nggak tahu warnanya apa. Yang pasti Ajis bilang di situ ada orang yang gede hitam di pojok itu diem aja. Jadi seperti orang dodok itu apa ya, medongkrong ya, ya medongkrong lah ya, nongkrong. Jadi duduk tanpa kursi lah, apa ya istilahnya, di komentar ya, kasih komentar apa istilahnya ya. Jadi sosok itu kalau padahal itu duduk ya, kondisi duduk seperti itu
Katanya tingginya itu melebihi dari tinggi sapi itu. Bisa dibayangkan katanya. Besarnya orang itu. Awalnya katanya Ajis itu jadi bukan seperti orang, bukan sosok itu awalnya diem aja nggak merhatikan. Ya tahu Ajis kayak ada bentuk gitu ya. Lah yang bikin Ajis kaget, lah bentuk sosok itu tiba-tiba bergerak gitu loh, bergerak seolah-olah itu ke arahnya Ajis. Padahal dia itu nggak mendekati Ajis, cuma seperti bergerak-gerak gitu loh. Bergerak-gerak itu katanya melihat ke arah Ajis. Jadi sosok itu seperti melotot marah kepada si Ajis ini. Dan matanya kan kondisi gelap ya. Matanya itu kenapa Ajis sampai bilang seperti melotot. Matanya itu seperti memerah. Memerah seakan-akan marah sama Ajis. Nggak tahu apa pangkal kemarahannya. Tapi yang pasti begitu melihat itu Ajis itu tersentak, kaget, ketakutan. Makanya dia langsung berteriak-teriak. Aku sambil nangis-nangis itu. Makanya sampai Ajis menutupi mukanya karena nggak mau Ajis terlihat sosok itu, makanya menutupi mukanya. Dan perasaan Ajis waktu itu katanya dia tuh seakan-akan wis menakutkan lah. Ajis benar-benar ketakutan, sosok itu seperti menakuti Ajis. Setelah mendengar itu barulah pengurus masjid atau ustadz tadi baru nggak gitu loh, baru oh gitu tuh ceritanya. Makanya kenapa kok habis teriak-teriak Ajis kok langsung sakit panas, mendadak panasnya itu. Makanya ustadz itu ya sudah berarti sakitnya itu bukan karena sakit tipes atau sakit flu dan sebagainya, enggak. Jadi istilahnya orang Jawa itu kayak sawanen melihat sosok itu. Makanya sama ustadznya sudah Ajis disuruh baca-baca ayat Al-Quran lah katanya sebisa mungkin sampai didoain sama ustadz itu. Setelah didoain ternyata benar. Malamnya kata orang tuanya Ajis itu sudah mulai tenang, enggak panasnya juga sudah mulai turun, enggak panas lagi. Alhamdulillah Ajis masih bisa segera tertolong gitu loh. Kalau enggak khawatirnya apa? Ini kan panasnya terus. Yang dikhawatirkan lagi kalau Ajis panas terus, kalau istilah psikologisnya ya Ajis itu trauma. Tapi kalau mungkin istilah mistisnya ya khawatirnya kan Ajis ini tetap diganggu. Jadi diikuti, diganggu. Tapi ternyata kata Ustadz sih alhamdulillah. Jadi Ajis nggak sampai sejauh itulah. Nggak apa-apa. Dan menurut Ustadz ini ya, kan kebetulan kita anak-anak kan di masjid pada waktu selesai ya Ustadz. Kan di masjid diceritakan memang sama Pak Ustadz, sama anak-anak sebaya saya dan teman-teman ini. Sebagai pelajaran katanya Pak Ustadz ini. Makanya jadi anak itu kalau memang sudah waktunya, ya ayolah bareng-bareng. Ini kan tadi kejadian Ajis kan orang-orang lagi sholat isya, Ajis ini kan nggak mau sholat isya, dia malah asik dengan mainan hewan kurban tadi. Makanya Ustadz menyampaikan bahwa itu adalah pelajaran yang paling berharga. Kalau memang sudah waktunya sholat, segeralah sholat bersama-sama dengan yang lain. Kalau sudah mendengar qomat atau bahkan sudah mendengar adzan, sebaiknya segera mengikuti orang-orang yang mau sholat jamaah. Dan sosok itu memang nggak dibahas lagi sama Pak Ustadz. Mungkin aja ya sosok itu adalah penunggu hewan kurban itu ya, bisa jadi ya penunggu hewan dari hewan yang mau dikorbankan itu. Itu tadi cerita zaman dulu ya, cerita jadul. Oh ya, kalau cerita zaman dulu itu kayaknya lain dengan cerita zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu itu jujur aja waktu saya kecil itu istilah nama pocong atau apa itu seperti bukan yang sosok yang menakutkan pada masa saya, dan malah orang jarang membicarakan. Awas kamu nanti ketemu pocong, nggak ada.
Nggak tahu ya, ini seumuran dengan Pak D ya barangkali, mungkin umurnya kepala 5 lah ya. Masa-masa kecilnya dulu gimana? Oh, bisa tuh di kolom komentar ya. Seingat saya masa kecil saya itu istilah menakuti dengan pocong itu sepertinya enggak. Yang mereka takut-takut itu istilahnya ya, awas ada genderuwo atau awas ada wewe gombel itu. Jadi dua sosok itulah pada masa kecil saya itu yang dianggap sosok mistis yang ditakuti. Karena jarang orang menceritakan ketemu pocong, ketemu Mbak Kunti itu Mbak Ke ya. Maaf. Itu jarang orang menceritakan. Dan orang-orang kalau cerita mistis itu ya, mesti ketemu orang yang berpawakan hitam berbulu, genderuwo lah istilahnya. Ya itu sosok genderuwo itu yang banyak diceritakan orang pada masa itu tahun 70-an itu. Tapi monggo para sedulur semua, barangkali salah saya ya, seingat saya itu cerita mistis masa kecil. Barangkali ya yang pendengar juga punya usia yang hampir sama dengan Pak D, kepala 5 ke atas ya. Apa benar cerita itu? Bisa ditulis di kolom komentar. Kita share lah sama-sama. Bagaimana trennya mistis zaman dulu jadul sama trennya mistis sekarang ini. Monggo di-share teman-teman sedulur yang seusia dengan Pak D. Itu tadi, mudah-mudahan sedulur semua dari Dongeng Tengah Malam bisa terhibur, share dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Dan terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Pak D. Dan terima kasih juga komentar-komentarnya selama ini ya. Saya betul-betul terima kasih karena itu benar memberikan semangat, memberikan support kepada Pak D. Bahkan masukan-masukan ya kepada Pak D. Oh, apa kurang ini, diulang-ulang dan sebagainya. Insya Allah saya tetap berusaha, kalau memang bisa lebih baik saya usahakan jauh lebih baik lagi. Oh ya, yang belum subscribe ya, tolong jangan lupa subscribe dulu biar rame nih di Dongeng Tengah Malam ini. Mungkin di share ke teman-temannya ya, barangkali ada yang suka cerita dongeng-dongeng seperti yang didongengkan Pak D ini. Serta akhir kata saya sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.